Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Almi Iswanti dengan NIM 200631100138. Video ini dibuat untuk memenuhi penugasan dari mata kuliah Teknik Animasi. Pada video kali ini, di sini saya ingin menjelaskan mengenai 12 prinsip dasar dari animasi. Oke, langsung saja ya. 12 prinsip dasar animasi itu sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama dari prinsip dasarnya yaitu ada solid drawing. Solid drawing ini merupakan kemampuan menggambar atau skill yang menjadi dasar utama seorang animator dalam menentukan bagaimana hasil suatu animasi. Nah, kemampuan menggambar ini sangat dibutuhkan ya, terlebih khusus dalam pembuatan sebuah animasi klasik. Meskipun pada saat sekarang ini menggambar via digital itu sudah marak. Nah, tetapi prinsip menggambar yang seperti ini itu tidak kalah tanding, lebih khususnya dalam suatu bidangnya ya, bidang menggambarnya ya. Nah, dalam sebuah objek atau gambar dibuat sedemikian rupa sehingga memiliki karakteristik sebuah objek, yaitu dalam bentuk volume, pencahayaan, dan konsistensi kualitas gambar maupun bentuk maupun karakter. Contoh dari solid drawing sendiri yaitu seperti gambar di sini ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada timing dan juga spacing. Menurut dari Graham Netwick ya, seorang animator Disney pernah berkata nih, animasi adalah tentang timing dan spacing. Apa sih itu timing dan juga apa sih itu spacing? Nah, timing sendiri adalah tentang menentukan waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan. Sementara spacing sendiri yaitu tentang menentukan percepatan dan perlambatan dari bermacam-macam jenis gerak. Nah, contohnya itu seperti gambar di situ ya. Ada timing dan juga ada spacing. Untuk prinsip dasar yang ketiga yaitu ada squeeze dan stretch. Nah, squeeze dan stretch ini merupakan upaya penambahan efek lentur atau plastis ya pada objek ataupun figur sehingga seolah-olah memuai ataupun menyusut. Nah, sehingga dalam prinsip ini akan memberikan efek gerak yang lebih hidup. Nah, penerapan dari squeeze dan stretch ini pada figur atau benda hidup, misalnya itu pada manusia, binatang, maupun kreator. Nah, akan memberikan enhancement ya, sekaligus efek yang dinamis terhadap gerakan atau action tertentu. Nah, sementara pada benda mati, misalnya gelas, meja, botol, ataupun yang lainnya, nah, penerapan dari squeeze dan stretch ini akan membuat mereka benda-benda mati tersebut tampak atau berlaku seperti benda hidup. Nah, contohnya itu seperti gambar ini ya. Di sini seperti seolah-olah benda itu memantul, jadi kayak luntur gitu. Oke, prinsip yang keempat yaitu ada anticipation. Anticipation ini boleh juga dianggap sebagai persiapan atau awalan gerak atau biasa disebut dengan ancang-ancang ya. Misalnya seperti seseorang yang bangkit dari duduk ya, harus membungkukkan badannya terlebih dahulu sebelum benar-benar dia tuh berdiri. Kemudian contoh dari anticipation yaitu seperti pada gambar nih ya, gerakannya ya, seperti ini. Kemudian untuk prinsip yang kelima yaitu ada slow in dan slow out. Slow in dan slow out ini adalah menegaskan bahwa setiap gerakan memiliki percepatan dan juga perlambatan yang berbeda-beda. Slow in ini terjadi jika sebuah gerakan diawali secara lambat kemudian menjadi cepat. Nah, sedangkan slow out ini kebalikan dari slow in, yaitu terjadi jika sebuah gerakan yang relatif cepat kemudian menjadi lambat. Contohnya seperti pada gambar. Nah, kemudian untuk yang keenam yaitu ada arch. Nah,
Pada animasi, sistem pergerakan tubuh pada manusia maupun binatang ataupun makhluk hidup yang lainnya bergerak itu mengikuti pola atau jalur ya, maya yang disebut dengan arch. Hal ini memungkinkan mereka itu mengikuti suatu pola yang berbentuk lengkung, ya termasuk lingkaran, elips, ataupun parabola. Ya, contohnya seperti pada gambar ya, seperti kayak tangan mengayun ataupun kaki yang berjalan kan mengikuti dari bentuk lengkungan ya dari kaki ataupun tangan. Nah, kemudian yang ketujuh ada secondary action. Apa sih secondary action ini? Nah, secondary action ini merupakan gerakan-gerakan tambahan yang dimaksudkan untuk memperkuat gerakan utama supaya sebuah animasi ini tampak lebih realistik, tampak lebih nyata. Nah, secondary action ini tidak dimaksudkan untuk menjadi pusat perhatian sehingga mengaburkan atau mengalihkan perhatian dari gerakan utama. Nah, tetapi kemunculannya ini lebih berfungsi untuk memberikan emphasis ya, untuk memperkuat gerakan utamanya. Nah, contohnya itu seperti ketika orang yang sedang berjalan ya, gerakan utamanya kan tentu adalah melangkahkan kaki sebagaimana berjalan seharusnya. Namun sambil berjalan, seorang figur ataupun karakter animasi itu dapat sambil mengayun-ngayunkan tangannya. Terus kemudian gerakan mengayunkan tangan inilah yang disebut dari secondary atau gerakan secondary action ya, untuk gerakan berjalan seperti itu. Kemudian prinsip dasar yang ke-8 yaitu ada follow track and overlapping action. Nah, apa sih follow track dan overlapping action? Yang pertama yaitu follow track. Ya, follow track ini adalah tentang bagaimana tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seseorang telah berhenti bergerak. Ya, misalnya kayak rambut yang tetap bergerak sesaat setelah seseorang itu melompatnya. Sedangkan dari overlapping action ini secara mudah bisa dianggap sebagai gerakan yang saling silang ya. Maksudnya adalah serangkaian gerakan yang saling mendahului. Tuh. Contohnya seperti kelinci yang melompat ya. Sesaat setelah melompat, telinganya itu masih bergerak meskipun gerakan utama melompatnya itu telah dilakukan. Ya, seperti itu. Kemudian untuk prinsip dasar yang ke-9 yaitu ada strike ahead action dan pose to pose. Nah, dari sisi research dan pengerjaan ya, ada dua cara yang bisa dilakukan untuk membuat animasi. Yang pertama yaitu ada strike ahead action. Nah, strike ahead action ini merupakan cara membuat animasi dengan cara seorang animator tuh menggambar satu persatu frame by frame dari awal sampai selesai itu seorang diri. Pada teknik ini yaitu memiliki kelebihan kualitas gambar yang dihasilkan yaitu memiliki konsisten. Gambar yang hasil dari gambarnya itu konsisten ya, karena dikerjakan oleh satu orang saja. Nah, sedangkan kekurangannya yaitu waktu pengerjaannya yang begitu lama. Seperti itu. Contohnya ya pada gambar. Nah, di situ setiap gambar tuh konsisten gitu. Tidak banyak begitu perubahan. Karena yang menggambar hanya satu orang. Nah, sedangkan yang kedua yaitu ada pose to pose. Nah, pose to pose sendiri itu pembuatan animasi oleh seorang animator dengan cara menggambar hanya pada keyframe tertentu saja. Nah, selanjutnya in between atau interval antar keyframe-nya itu digambar atau dilanjutkan oleh asisten atau animator yang lain. Nah, dari cara kedua ini memiliki waktu pengerjaan yang lebih cepat karena melibatkan lebih banyak sumber ya, sehingga lebih cocok diterapkan pada industri animasi. Nah, contohnya seperti gambar ini ya.
seperti gambar di bawah. Untuk selanjutnya yaitu prinsip dasar yang nomor 10, yaitu staging. Nah, staging dalam animasi meliputi bagaimana lingkungan itu dibuat untuk mendukung suasana atau mood yang ingin dicapai dalam sebagai atau keseluruhan scene. Biasanya berkaitan dengan posisi kamera pengambilan gambar. Di sini ada banyak ada beberapa posisi kamera ya. Posisi kamera bawah itu membuat sebuah karakter itu terlihat lebih besar dan juga menakutkan. Sedangkan posisi kamera yang dari atas itu membuat karakter tampak lebih kecil dan juga tampak lebih bingung. Sedangkan posisi kamera dari samping itu membuat karakter tampak lebih dinamis dan juga menarik. Nah, contohnya yaitu pada gambar. Nah, pada gambar ini adalah pengambilan gambar dari posisi bawah ya. Seorang karakter tersebut tampak terlihat lebih besar dan juga menakutkan. Seperti itu. Untuk prinsip dasar yang nomor 11 yaitu ada appeal ya. Appeal ini berkaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual dalam animasi. Nah, kita bisa dengan mudah mengidentifikasi gaya animasi buatan Jepang dengan hanya melihatnya sekilas. Kita juga bisa melihat style animasi buatan Disney ataupun DreamWorks cukup dengan melihatnya beberapa saat. Hal ini karena mereka memiliki appeal atau gaya yang tersendiri dalam pembuatan karakter animasi. Seperti pada gambar ya, ini ada gambar dari karakter dari panda ya, Kung Fu Panda, dan juga ada karakter-karakter yang lain. Dari karakter-karakter ini mereka memiliki karakter tersendiri, karakteristik yang tersendiri. Jadi kita mengenali ini adalah karakter ini, yang satunya karakter ini adalah karakter ini, seperti itu. Dan juga ada juga yang beranggapan bahwa appeal adalah adalah tentang penokohan ya, atau berkorelasi dengan karisma seorang tokoh atau karakter dalam animasi. Nah, sehingga visualisasi dalam animasi yang ada bisa mewakili karakter atau sifat yang dimiliki, seperti tadi ya. Nah, untuk prinsip dasar animasi yang terakhir yaitu ada exaggeration. Nah, ini adalah upaya dalam mendramatisasikan suatu animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolisnya. Contohnya yaitu seperti Tom and Jerry, Donald Duck ya, Mickey Mouse dan juga yang lain-lain. Dan ini adalah contohnya ya, contoh dari Tom and Jerry. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasan dari saya bisa bermanfaat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.